Halo, selamat datang di Lab ID, tempat bahas topik seru tentang branding, marketing, dan komunikasi. Seri Cari Cara kita kali ini buat bantu teman-teman UMKM melesat. Jadi bakalan ngobrol spesifiknya tentang promosi atau komunikasi. Godaan terbesar buat promosi sebagai pendatang baru biasanya apa? Banting harga. Nah, ini bisa karena desakan pasar yang nganggap karena kita pemain baru atau pendatang baru harusnya bisa kasih harga murah. Tapi nggak semestinya loh selalu seperti itu. Karena promosi salah satu dari marketing mix yang sebenarnya ini tentang cara berkomunikasi buat narik minat pembeli. Pertanyaannya, narik minat pembeli apa selalu harus dengan jalan motong sama banting harga? Banyak loh cara narik minat beli pelanggan dengan iklan yang seru dan nggak mesti selalu bahas potongan harga. Faktanya, kalau kita ngedengar kata promosi, yang langsung muncul di benak adalah pengurangan harga atau diskon. Di zaman sekarang, istilah lazim yang dipakai itu ada cashback sama cash forward, tapi bentuk lama dari gimmick marketing ini ya semacam buy one get one atau potongan harga berapa persen sama bonus pembelian. Ngomongin soal ngeiklan buat narik minat pembeli, beberapa tahun ke belakang kita sering dengar istilah viral. Topik yang nyebar segitu cepatnya, kayak virus, dan biasanya ada elemen marketing di situ buat jualan. Nah, karena geraknya dengan sangat cepat, hasilnya dapat word of mouth yang tinggi atau pembahasan yang tinggi. Nah, cara cepat buat bisa achieve ini umumnya lewat humor. Apalagi makin ke sini ada ya istilah humor yang terlalu atau receh. Banyak brand yang terus mereka bikin komunikasi pakai jalur humor biar bisa dapetin rumus viralnya. Cuma secara spesifik humornya ini yang superlatif atau berlebihan. Jadi malah kadang cenderung nggak masuk akal. Ini dari suara-suaranya yang bikin ngakak, momennya si KKI kecemplung kolam. Jadi bukan soal penderitaannya, tapi influencer juga banyak yang dengan sengaja nge-highlight insiden lucu yang mereka alamin ya, karena tahu receh punya potensi viral yang tinggi. Tapi pertanyaan yang paling penting, apa receh selalu jadi cara yang tepat buat bisa dapetin word of mouth? Memang terbukti efektif ya buat bikin sesuatu itu nyebar dengan cepat, tapi apa nyebarnya buat alasan yang benar atau mungkin yang justru kurang tepat. Nah, di situ bisa ada potensi brand kita disalahartiin dan malah bikin image-nya jelek. Jadi kita pernah lihat ya konten-konten komunikasi receh semisal dari Sasa waktu ada ibu-ibu yang rusuh berantem di kondangan karena rebutan rendang atau iklannya Indo es krim yang pakai suasana kolosal. Jadi kayak serial TV zaman dulu. Sampai ke Ramayana yang ngehits banget urusan keren adalah hak segala bangsa. Nah, selalu diingat apakah target audience kita itu ngehargain konten yang kayak gitu. Dan brandnya masih bisa nggak sih buat di treatment receh atau jangan-jangan brandnya sebenarnya lebih ke arah aspirational. Jadi pikirin dulu tentang objektif yang mau dituju dengan konten promosi dan komunikasi yang receh. Apa yang harus di-achieve? Misalnya jangkauan, views atau impresi, atau malah pembelian.
atau konversi. Karena kalau emang fokusnya di impresi buat dapetin views yang banyak, bisa jadi receh cara yang tepat. Tapi kalau untuk ngebangun story dan brand awareness, jadi di luar campaign taktis tentang produk, ini yang harus hati-hati kalau mau pakai pendekatan yang receh. Karena yang penting buat diingat, nggak semua brand harus lucu loh. Ada cara lain yang semisal lebih emosional untuk bisa ngebangun image yang positif. Unsur viral bisa dibangun juga pakai cara social currency, yaitu bikin beberapa target pelanggan kita kesannya punya advantage atau bikin mereka seolah-olah tahu tentang sesuatu yang lebih dibandingin orang lain. Analogi sederhananya, kenapa sih rahasia itu selalu nggak bisa jadi rahasia dan malah cenderung bocor kemana-mana kalau udah dikasih tahu ke orang lain? Ya karena orang tersebut yang dikasih tahu tentang rahasia, dia akan ngerasa punya informasi penting yang bikin dia selangkah lebih dibandingin orang lain. Jadi ada rasa pengen dapat afirmasi sosial kalau kita tuh tahu loh sesuatu yang orang lain nggak tahu. Jadi kesannya tuh terdepan. Nah, selain pakai cara rahasia, bisa juga pakai customer special treatment. Bahwa cuma orang-orang tertentu yang bisa dapetin perlakuan khusus, yang lainnya enggak. Dengan harapan orang lain tuh jadi kepengen terus mereka ikut-ikutan. Cara yang paling lazim itu biasanya customer loyalty membership. Jadi bikin kita menjadi bagian dari suatu komunitas yang bisa dapat penawaran-penawaran spesial. Tapi kan kalau ini udah biasa banget ya dibangun sama brand. Nah, apa ada cara unik yang lain? Kalau pakai contoh kasus usaha kopi rumahan kita, nggak jarang cara kilat buat ngepromosiin brand baru itu pakai influencer dengan ngasih free sample. Sayangnya, harga influencer itu cukup mahal buat sekali posting. Dan suka muncul sih keraguan efektivitas kalau sampai konsumen ngeliat ada orang yang dibayar buat ngasih testimonial bagus. Nah, kalau kita mikirnya kreatif dengan tagline sebelumnya di semisal biar setuju ke langit ketujuh, gimana kalau kita ini ngasih free sampelnya justru ke netizen-netizen yang suka rusuh, yang sering adu mulut tuh di medsos gitu kan, tentang topik-topik tertentu yang umumnya tuh lagi trending. Kan bisa dicari ya kalau di medsos apa yang lagi trending. Nah, anggap aja brand kita ini bisa jadi penengah yang istilahnya ngasih statement bahwa beda pendapat itu boleh, tapi ya nggak usah sampai rusuh juga. Biar sama-sama happy, ngopi dulu ke langit ketujuh. Dan free sample ini dikasih buat dua orang yang paling seru adu mulutnya gitu. Yang dituju adalah mencapai social currency perlakuan khusus buat orang-orang tertentu yang sesuai sama branding kita. Kapan lagi sih orang ribut tapi malah dapat free sampel minuman. Nah, ini juga nanti harus dipikirin secara jumlah itu dilimit sama dipilihin konteksnya. Karena kan dunia digital ini rame ya sama yang berani rusuh gitu. Jadi jangan sampai juga kelewatan batasnya. Kalau mau tahu lebih banyak tentang gimana biar bisa ngetrend, bisa cek di video YouTube atau konten podcast Lab ID dengan judul Tips Bikin Tren Waktu Marketing. Ada banget contoh-contoh praktis lainnya. Sejauh ini kalau harus ditaruh bareng-bareng di roadmap bisnis kopi rumahan kita, udah ada brandingnya, yaitu kopi yang bikin happy kayak ke langit ketujuh, di 7 hari punya lain cerita, lain rasa. Terus secara jualan juga dibikin tematis, per hari ada masing-masing rasanya khusus yang punya harga spesial. Kita bersaing di kategori minuman kenikmatan, bukan cuma kopi dengan positioningnya, buat mereka pejuang harian yang banyak tantangannya. Jadi kalau minum 7 rasa beda tiap hari, semoga moodnya itu jadi bisa lebih happy. Biar Seninnya lebih semangat, terus weekendnya lebih bermanfaat. Nama brandnya Ke Langit Ketujuh dengan tagline,
biar setuju ke langit ketujuh. Nah, promosinya itu bisa dengan free sample buat netizen yang lagi rusuh nih di sosmed untuk topik-topik trending. Dikasih 2 untuk dia sama teman adu mulutnya gitu. Karena biar beda pendapat harus tetap berujung happy, kayak ke langit ketujuh. Nah, berikutnya kita bisa bahas tentang ekspansi yang masih harus kita isi dan juga distribusi. Karena ini kayak cerita bersambung, jadi ikutin terus buat lihat endingnya UMKM kalau bisnis kopi rumahan itu kayak apa sih? Intisari dari seri kali ini, biar berita sama informasi tentang brand kita kesebar luas, jagain juga story yang harus dibangun. Nggak selalu jalur receh itu tepat sesuai dengan tujuan komunikasinya. Sebisa mungkin, bedain antara pendekatan konten komunikasi tematis yang bicara di level brand sama konten promosi taktis yang bicara di tingkat produk. Ikutin terus sesi seru cari cara buat bantu UMKM maju di YouTube dan podcast Lab ID. Karena di sini rutin bahas soal topik-topik seru, branding, marketing, dan komunikasi. Berikutnya, kalau teman-teman UMKM mau ekspansi produk, kan sering bingung nggak? Jadi pakai brand lama atau brand baru? Dan kenapa kalau pakai brand yang sekarang ada rasa nggak cocok atau nggak nyambung? Nah, biar tahu caranya, stay tuned.